kita lihat kebijakan tentang membarakkan istilahnya ya, membarakkan anak nakal. Sekarang kita lihat dulu definisi anak nakal itu sebenarnya apa. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika anak melakukan suatu kejahatan, kenakalan anak-anak itu bukanlah sesuatu yang harusnya dikriminalisasi ya. pada teman-temannya. Ya, jadi Alih-alih overtrack gitu iya, ya. alih-alih menciptakan anak yang sadar akan kesalahannya, justru itu akan memancing kesalahan-kesalahan lain. Seandainya ini memang sebagai bentuk penghukuman bagi seorang anak itu, ketika dia melakukan suatu kenakalan lalu dikirim ke barak militer sebagai bentuk penghukuman, ya harapannya semoga dia setelah keluar dari baraknya tidak akan militer-militeran. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Pusako FHUA, di mana kami hadir kembali dengan program terbaru yaitu Constitutional Update dengan tema hari ini adalah dari sekolah ke barak, apa kata konstitusi? Hari ini telah hadir bersama kita dua peneliti dari Pusako, pertama Kak Suci dan juga Bang Anton. Halo. Dan salah satu unsur dari mahasiswa yang akan ikut memberikan pandangannya terhadap tema kita hari ini, yaitu Viva Zahara. Halo. Baru-baru ini adanya kebijakan mengenai tentang pendisiplinan secara militer terhadap anak nakal kepada barak TNI. Nah, di mana apakah benar disipliner ini harus secara militeristik dan apakah ini benar-benar solusi yang tepat dalam menangani masalah anak nakal? Pertama kita akan menanyakan bagaimana pendapat Kak Suci tentang kebijakan ini, Kak. Ya, kalau kita lihat kebijakan tentang membarakkan istilahnya ya, membarakkan anak nakal. Sekarang kita lihat dulu definisi anak nakal itu sebenarnya apa. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika anak melakukan suatu kejahatan, kenakalan anak-anak itu bukanlah sesuatu yang harusnya dikriminalisasi ya. Karena apapun yang dilakukan oleh anak nakal ini adalah impact dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika seorang anak melakukan sesuatu yang ibaratnya secara value dan nilai di masyarakat itu tidak baik, itu adalah kesalahan society yang membentuk dia menjadi cap anak nakal tadi itu gitu. Kemudian kita beralih bertanya kepada Bang Anton, sebenarnya dalam hukum kita, bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah ini, Bang? Kalau dalam konteks hukum ya, kalau anak bermasalah ada beberapa kategori sebenarnya. Tapi pada intinya penyelesaian masalah terhadap seorang anak itu ya kembalikan kepada orang tuanya. Karena mereka sebenarnya yang paling berhak untuk mendidik. Lalu kalau dikaitkan dengan konteks barak, apakah ini tepat? Ya ini kalau saya jawabnya tergantung situasi. Dia bisa dianggap tepat ketika memang anaknya suka dengan barak militer ya, atau barak lah istilahnya. Atau suka dengan gaya-gaya militeristik dan segala macam. Nah, ini bisa kita lihat juga dengan fakta belakangan. Ternyata tidak hanya anak nakal saja yang kemudian mendaftar ke barak. Di Bogor misalnya. Sekarang wali kota Bogor itu sedang kelabakan. Ketika dia buka pendaftaran untuk anak ke barak, ternyata orang belum masuk. Nah, dengan adanya hal seperti ini, jangan-jangan nanti anak-anak ini mereka sengaja nakal, tujuannya karena tertarik untuk ke barak. Jadi ya bukan pendisiplinan lagi. Jadi barak ini selain dia kan militer ya, atau instansi lain ada barak. Misalnya kayak Pamong Praja gitu, atau pemadam kebakaran mungkin ada barak juga. Nah, jadi mereka itu ya berlomba-lomba ke barak ini untuk apa namanya? Kapan lagi ya kita bisa main ke barak militer? Kapan lagi ya kita bisa dekat sama malah jadi militer? kayak wisata ya. Iya, kayak wisata gitu. Jadi untuk dapat ke situ ya mereka ya udah saya jadi anak nakal dulu deh. Biar nanti saya bisa dibawa ke barak. Kapan lagi saya bisa merasakan ya berteman sama om tentara, sama ibu tentara, atau sama ibu polwan mungkin ada juga di bendara ya. Jadi barak ya. Pokoknya begitulah. Saya kalau melihat kalau diminta apakah ini tepat atau tidak tepat, ya itu tergantung situasi anaknya gimana. Kemudian yang menarik Abang dan Kakak,
adanya perbedaan pendapat antara Menteri HAM kita dan Komnas HAM. Kalau Menteri HAM ini setuju dengan sesuai yang Abang Kakak bilang, ini merupakan program yang bagus nih untuk penanaman bela negara. Tapi berbeda dengan Komnas HAM yang membutuhkan tinjauan lebih lanjut terhadap kebijakan ini, Kak. Jadi menurut Kakak pro kontra, di mana ada yang bilang, oh ini pelanggaran HAM. Jadi anaknya dikirimkan karena bukan atas dasar keinginan mereka. Kakak melihatnya seperti apa? Gitu. Mungkin Hana dulu kali ya, mau perspektif Iya, sebagai anak dari nih, Ara anak muda sebagai, generasi Gen Z ya. anak. Ara berminat ke barat. Mungkin kalau dulu ditanya sebagai konteks siswa mungkin iya ya Pak ya. Tapi kalau untuk ditanya sekarang mungkin dipikir dulu untuk ditanya terhadap apakah ini barak atau enggak. Itu sih Kak. Bagaimana cara Ara kan memiliki segudang prestasi nih, di mana Ara juga duta SMA sebelumnya, dan Ara juga duta reaksi ya, yang berhubungan dengan pramuka dan juga bela negara. Kalau versi Ara sendiri, gimana sih cara menumbuhkan rasa bela negara itu? Sebetulnya kalau dilihat dari segi arah sendiri ya, Dar, ada dua aspek yang dapat kita lihat. Yang pertama itu dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal itu bagaimana kita menumbuhkannya secara dari diri kita sendiri. Sementara ada juga faktor eksternalnya, yaitu apa aja yang kita konsumsi, apa tontonan kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita betul-betul menggaulkan diri kita dengan orang-orang yang positif. Dan memang orang-orang yang setidaknya memiliki jiwa dan juga bela negara itu di dalam diri mereka masing-masing. Balik kepada Kak Suci, menurut Kak sebenarnya tepat nggak sih Kak pendekatan koersif yang dilakukan dalam pendidikan untuk anak ini Kak? Kalau saya sebenarnya sependapat sama Anton. Kita lihat dulu konteksnya, definisi anak nakal versinya kebijakan ini anak nakal yang bagaimana gitu ya. Apakah anak nakal ini adalah anak yang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan value yang ada di masyarakat, tapi dia tidak punya keluarga, ibaratnya anak yatim dan anak terlantar, anak piatu, dan anak yang nggak punya keluarga lah, ibaratnya anak jalanan yang memang tidak ada family yang mengurusi mereka. Atau anak-anak yang dikatakan anak nakal ini adalah anak-anak yang sebenarnya punya keluarga, tapi kayak tidak berperan gitu dalam membangun karakternya gitu. Nah itu ya yang jadi pertanyaan ya tadi Bang Anton ya. Mungkin itu sih dari saya. Sebenarnya sih agak menggelitik ya pertanyaan dari Ara tadi. Terdapat pro kontra antara Menteri A dan Menteri B, pakar A dengan pakar B. Tapi ini kenapa saya bilang ini agak menggelitik? Saya sama istri saya saja sering beda pendapat. Jadi gimana kita memaksakan mereka harus suatu pemahaman. Jadi pro kontra itu sebenarnya ya hal yang biasa. Jangankan saya dengan istri saya dengan anak saya yang masih kecil saja itu kadang-kadang sering kasih pendapat. Nah, kalau ditanya ini sependapat atau tidak sependapatnya, ya biarkanlah itu berjalan sebagaimana mestinya. Tapi terkait dengan kebijakannya, benar atau salahnya, kalau menurut saya sih alangkah lebih bijaknya bila kebijakan ini dinilai dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, tujuan dari kebijakan ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat kebijakan ini sebagai respon sesaat dari pemerintahan A yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan anak nakal di bawah barak militer, ya tentu bukan suatu hal yang harus diterima juga. Karena kan dalam konteks membangun karakter itu tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Nah, ini mungkin contoh ya refleksi juga buat kita. Dulu waktu masuk ke beberapa perguruan tinggi ada istilahnya ISK. Kita selama 3 hari kita dipupuk dengan siapa Tuhanmu? Bayangkan jika ibumu meninggal. Nah, kita yang awalnya pergi masuk pengen kuliah itu lagi happy-happynya, euforianya masih ada dalam jiwa, masa tiba-tiba ke kampus suruh nangis-nangis? Nah, ya setelah pulang ya balik lagi lah kepada karakter yang pertama itu. Dia mungkin saat di ISK itu, saat diberi pencerahan, dipertanyakan Tuhannya, kemudian diceritakan proses kelahirannya, ada, kalau saya masih ingat dulu, ada
video sungai yang indah di dunia, lalu ada malaikat di samping kiri sampai kananmu, dan kamu bisa panggil malaikat itu sebagai ibu. Nah, ketika itu iya, kesadaran saya sebagai seorang manusia yang bertuhan itu muncul. Oh iya, saya harus bersyukur. Pokoknya habis ini saya mau jadi anak yang baik. Saya mau sholat tepat waktu. Saya mau semua hal-hal yang baik-baik saja. Tapi bagaimana setelah saya pulang? Apakah yang ada yang saya dapat selama 3 hari itu benar-benar bekas? Tidak juga. Yang awalnya saya sudah berkomitmen untuk tidak pernah bohong kepada orang tua saya, tapi nyatanya gimana? Ketika saya tidak punya uang di kosan, saya tetap berbohong ke orang tua saya. Atau bahkan ketika saya lagi banyak uang di kosan, saya tetap bilang tidak punya uang ke orang tua saya. Tujuannya kenapa? Supaya dapat income dari situ. Nah, jadi kalau dibilang ini tepat atau tepat, kalau tujuannya adalah untuk sebagai respon saat atas kenakalan yang terjadi hanya saat ini saja, ya ini menurut saya tidak tepat. Nah, lalu bagaimana tepatnya? Tepatnya program ini tidak hanya sebagai respon sesaat, tetapi pemerintah harusnya mendesain suatu program yang memang menyentuh persoalannya dari hulu. Kalau kenakalan remaja, hulunya dari mana? Kalau dari sistem pendidikannya misalnya, ya sistem pendidikan yang diperbaiki. Kalau dari lingkungannya, ya pemerintah harus berusaha menciptakan lingkungan yang baik. Misalnya, di lingkungannya itu pergaulannya kasar, pergaulannya banyak yang memberikan pengaruh negatif, banyak premanisme dan segala macam, ya harusnya pemerintah fokus benahi itu dulu. Atau di lingkungannya itu kurang taman bermain misalnya, ya pemerintah harusnya sediakan taman bermain dulu supaya anak-anak itu bisa menikmati masa mudanya sebagaimana mestinya, sebagaimana anak-anak normal lainnya. Nah, kalau kita lihat dari konteks siapa sebenarnya yang anak ini yang bermasalah, kita lihat dari sudut pandang latar belakangnya. Kebanyakan bukan mereka bukan mereka yang hidup dengan pendidikan yang baik. Ya, kalau baik di sini saya beri tanda kutip, bukan mereka yang dikontrol setiap saat sistem pendidikannya. Kebanyakan mereka setelah selesai menjalankan pendidikan lalu dibiarkan begitu saja, sehingga di sini ada peran orang tua yang terabaikan. Nah, ketika itu anak itu akan mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Balik lagi kepada lingkungan tadi, Kak. Iya. Jadi itu kalau menurut saya. Aku boleh ngomong lagi ya? Iya, dong. Ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Minum dulu ya. kalau kita lihat secara jangka pendek, program ini ada baiknya. Tapi di sisi lain kita perlu benahi sebenarnya akar permasalahannya itu apa sebenarnya? Apakah kenakalan remaja itu karena anaknya kah? Tadi Bang Anton sempat menyinggung juga soal sistem pendidikan. Kenapa kita tidak mencontoh beberapa negara maju dalam sistem pendidikan dasarnya? Karena karakter anak tuh dibentuk di 1000 hari gitu ya, 1000 hari golden age-nya itu. Contoh misalnya kayak di Jepang, bagaimana kemudian pendidikan mereka lebih mengedepankan pendidikan anak usia dininya, lebih menekankan moral dan value dan etika. Anak-anak di sekolah TK di Jepang mereka diajarkan bagaimana caranya antri, cara melindungi diri dari serangan kekerasan seksual, bagian mana di tubuhnya yang boleh disentuh dan tidak disentuh, bagaimana batasan dia dengan orang asing. Jadi kalau di Jepang kita nyapa anak-anak itu bisa saja kita dituduh akan melakukan kekerasan seksual gitu ya. Nah, sebegitu mereka mendidik anak-anak soal karakter diri itu. Jadi sebenarnya value diri itu dibangun sejak anak seusia sedini mungkin. Kemudian bagaimana soal society? Nah, tadi Bang Atan juga singgung sebenarnya anak-anak yang akhirnya menjadi dalam tanda kutip disebut anak nakal menurut versi society itu kan cenderung anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang maaf dibilang tidak sesuai moral value, misalnya mereka free sex, kemudian mencuri gitu ya, menggunakan narkoba. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi adalah soal fatherless dan motherless. Yang menyebabkan fatherless dan motherless itu tadi apa? Karena orang tuanya terlalu sibuk mencari nafkah. Udah mencari nafkah dengan sebegitunya nggak juga cukup untuk kehidupan. Akhirnya waktu bersama anak itu memang sangat minim sekali.
Jadi kalau kita lihat masalah soal kenakalan remaja itu akan sangat kompleks sampai kita bicara soal kesejahteraan keluarganya, bagaimana keuangan di rumah tangganya untuk hidup yang layak gitu lah. Untuk makan aja susah orang tuanya misalnya. Bagaimana soal pendidikan tadi? Berapa usia anak putus sekolah sekarang? Rata-rata mungkin apalagi kalau di gagasan ini kan muncul di daerah Jawa Barat ya. Saya kalau tidak salah di Jawa Barat tuh tingkat putus sekolahnya tinggi kalau nggak salah. Saya lupa data terakhir saya sempat baca kemarin, datanya cukup tinggi data putus sekolah di Jawa Barat. Ini saya tidak maksud mendiskreditkan daerah manapun ya, tapi kita bicara berdasarkan data. Nah, begitupun di daerah lain sebenarnya data putus sekolah itu kan juga tinggi. Jadi sebenarnya kenakalan remaja itu muncul karena akhirnya pendidikan itu tidak berjalan efektif bagi mereka gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Baik, menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Bang Anton dan juga Kak Suci, boleh jadi ini adalah ada korelasinya dengan kegagalan orang tua dalam penanaman nilai sosial dan juga minimnya mutu dari pendidikan di Indonesia. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih urgent daripada itu semua. Kita tinggalkan value dari konteks pendidikan, kemudian kita tinggalkan juga soal barak-barakan ini tadi, soal barak militer tadi. Saya takut juga kalau bilang barak-barakan ini ya. Barak militer gitu. Kalau barak-barakan kan kita dulu di gedung F di fakultas kan ada barak-barakan. Kita sebutnya barak. Kita nyebut kantin itu barak kalau di kampus dulu mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari segi sudut pandang politik ya, sebenarnya kan kebanyakan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan itu bukan berbasis data yang real, tapi mereka berbasis seperti apa respon publik. Semakin tinggi respon publik, maka kebijakan itu akan kemungkinan kebijakan itu diambil akan semakin tinggi. Nah, dalam hal ini konteksnya karena saya sempat menjadi bilang konsultan bukan juga, tapi semacam teman diskusi lah bagi beberapa orang politisi yang ingin maju menjadi calon kepala daerah tertentu atau menjadi anggota DPRD tertentu atau anggota dewan tertentu. Mereka bilang sepanjang nama mereka masih didengar oleh publik, ya itu sudah bagus. Tidak penting substansinya apa. Mau puji, mau hujat, ya mereka tidak peduli. Sepanjang dia nama itu masih muncul ke publik, itu cukup bagi mereka. Nah, jangan-jangan kebanyakan kebijakan-kebijakan yang kemudian mendapat sorotan secara nasional ini adalah kebijakan coba-coba. Apakah kebijakan ini dapat diterima, mendapat respon dari masyarakat atau tidak? Baik itu mendapat respon yang baik ataupun respon negatif, ya mereka tidak akan peduli. Yang penting direspon dulu sama masyarakat. Apalagi ini soal yang terjadi salah satu daerah kita ya, terkait dengan penempatan anak nakal yang dikirim ke barak militer. Ternyata setelah ini dilontarkan, mendapat respon yang beragam. Bahkan bisa dibilang isunya meledak. Saya sempat baca beberapa artikel di media, mereka kompak membahas ini. Walaupun substansinya saling bertolak belakang, yang satu bilang A, satu bilang B, ya balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sama istri saya saja belum tentu satu pendapat. Nah, jadi sepanjang sepanjang isu ini masih dibahas oleh publik dan mendapat respon yang masif dari publik, ya itu dianggap suatu keberhasilan dalam politik. Nah, saya khawatir kebijakan ini justru diambil gara-gara itu. Itu saja. Jadi ya mau dampak jangka panjangnya terlihat atau tidak terlihat, berimpact jangka panjang atau tidak berimpact secara jangka panjang, atau impactnya hanya sesaat ketika kebijakan itu diterapkan, setelah itu tidak berdampak apa-apa, ya mereka tidak peduli. Kebijakannya ada dulu. Nah, itu kalau menurut dari sudut pandang nyeleneh saya sebenarnya. Jadi itu kepikiran tadi dari pemaparan Kak Suci sebenarnya yang bilang di Jepang seperti ini, di Jepang seperti ini. Nah, kalau memang kenapa kalau memang pemerintah atau pejabat terkait ini serius dalam mengeluarkan kebijakan, ya harus mereka melakukan riset
daerah-daerah sebutkan tadi, atau daerah lain yang mungkin memiliki sistem yang lebih bagus. Tapi kan ini tidak dilakukan dulu. Dianggap eh, satu eh, satu obat itu suatu obat itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita lihat trennya dari awal kan, eh, yang namanya barak militer ini dari awal pemerintahan presiden kita yang sekarang ini sudah muncul berulang kali. Apakah kebijakan ini kemudian efektif atau tidak? Ya belum tentu juga. Kalau dibilang tidak efektif, ya belum tentu juga. Jawabannya ya masih abu-abu begitu. Baik, Itu kalau sudut pandang saya. Baik, Bang. Saya kembalikan ke moderator, mungkin karena kita mau ngajar ya. Mungkin sedikit penutupan kita akan menanya pendapat dari Ara terkait penjelasan dari Kak Suci dan juga Bang Anton bahwa boleh jadi ini kegagalan dari penanaman nilai sosial oleh keluarga dan juga kegagalan negara dalam memberikan pendidikan yang bermutu. Dari Ara sendiri, pandangan Ara sebagai anak, apa sih sebenarnya yang Ara inginkan sebagai penunjang diri Ara agar jauh nih dari embel-embel anak nakal dan kemudian menemukan skill dan passion Ara dalam belajar? Oh, ini sebetulnya konteksnya agak luas ya, Dar ya. Akan Ara kotak-kotakan terlebih dahulu. Untuk terkait dengan bagaimana Ara menanggapi isu ini terlebih dahulu ya, Dar ya. Untuk dari segi sudut pandang sebagai seorang mahasiswa yang baru semester 2, jujur harapan Ara sebagai mahasiswa adalah pemerintah tentunya dapat menanggapi ini dengan cara untuk mempertimbangkan jangka panjang layaknya yang dikatakan oleh Kak Suci dan juga Bang Anton tadi. Karena kan ini merupakan sebuah hal yang sangat beresiko ya. Bagaimana kondisi dari anak nakal ini, sejauh mana batasannya kita tidak tahu, sampai di mana dia akan melakukan hal tersebut. Sementara kebijakan yang diambil pun harus perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu kalau di Minang kita mengenal yang namanya menarik rambut dari dalam tepung. Rambutnya nggak putus, tepungnya juga nggak tumpah. Kita berharap di sini segala hal yang beresiko pun tidak akan menimbulkan efek kepada yang lain. Artinya efek jangka panjang itu tetap harus diutamakan, layaknya yang dikatakan sama Bang Anton dan juga Kak Suci tadi. Dan bagaimana Ara untuk menghilangkan dari atau menjauh dari embel-embel anak nakal itu adalah balik lagi seperti yang statement Ara di awal, bagaimana kita menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Karena bagaimanapun kita nggak bisa menolak hal itu semua. Lingkungan kita akan berbeda, kita akan pergi jauh kemana-mana. Dan kita nggak bisa menangkis ataupun mengelakkan hal-hal tersebut, tergantung bagaimana diri kita merespon. Apakah kita akan merespon dengan cara yang buruk juga, dengan cara memperlihatkan sikap kita yang frontal dan juga egois, atau kita malah menanggapi dengan hal-hal yang baik dan juga berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begitu sih Kak, Bang, dan juga Dara. Baik, dari diskusi kita pada hari ini, beberapa poin yang Dara catat adalah bahwasanya kebijakan ini tidak selamanya bisa dilihat dari sisi positif atau negatif, dapat memberikan aspek dan benefit tertentu selama ini bukan akal-akalan politik yang digunakan hanya untuk penyelesaian atau keinginan sesaat. Nah, mungkin ada closing statement dari Kak Suci sebagai pembahasan kita hari ini. Kalau saya lihat ya program ini, kalau kita lihat sisi positifnya dulu, mungkin ini solusi jangka pendek untuk membangun keteraturan cara berpikir bagi anak nakal tadi itu baik, tapi alangkah lebih baiknya dicabut akar masalahnya. Ibarat rumput liar, kalau dia akarnya nggak tercabut, tertinggal, dia akan tumbuh lagi. Jadi jangan program ini hanya ya euforia sesaat, seperti contoh dari Bang Anton tadi, setelah ESQ dulu ya, balik lagi gitu ya, kembali ke kodrat awal dia lagi. Nah, jangan sampai program kembali ke barak ini hanya sesaat aja, baru-baru aja. Nanti ujung-ujungnya lama-lama kembali lagi ke kebiasaan yang lama gitu. Jadi akarnya dicabut dulu, akar masalah. Dari Bang Anton? Ada closing statement ya? Iya. Silakan Bang. Jadi menurut saya kalau kebijakan ini bisa dianggap tepat, bisa juga tidak dianggap tepat. Tergantung kita mau lihatnya dari sudut pandangnya mana. Terkait apakah tepat seorang anak ditempatkan ke barak militer ketika dia dicap sebagai orang yang melakukan penolakan remaja, ya itu balik lagi kepada anaknya. Apakah dia menginginkan itu atau tidak? Kalau dalam konteks dia menginginkan ingin kenal dengan orang-orang di militer, ya mungkin bagi dia tepat. Tapi secara kebijakan itu tidak.
Tapi kalau seandainya ini memang sebagai bentuk penghukuman bagi seorang anak itu, ketika dia melakukan suatu kenakalan lalu dikirim ke barak militer sebagai bentuk penghukuman, ya harapannya semoga dia setelah keluar dari baraknya tidak akan militer-militeran. Militer kan ada juga karena dia sudah dididik di militer sekian lama, tiba-tiba dia balik seolah-olah dia orang dia yang tentara. lebih apa namanya, dalam bahasa Minang ini dalam tanda kutip lebih bagak lah istilahnya. Iya. Jadi lebih bagak dan lebih membanggakan itu kepada teman-temannya. Jadi Alih-alih overpride gitu. iya, alih-alih menciptakan anak yang sadar akan kesalahannya, justru itu akan memancing kesalahan-kesalahan lain. Nah, kemudian terkait perdebatan kebijakan si A setuju atau si B tidak setuju dan kebijakan ini, ya balik lagi yang saya katakan tadi, saya sama istri saya saja sering berpendapat. Apalagi ini dua instansi atau dua orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kemudian pemikirannya yang bebas biasanya, lalu dipaksa untuk disatukan, tentu ya tidak bisa. Nah, mungkin itu ya closing statement singkat dari saya. Baik, senang sekali rasanya bertukar pikiran diskusi bersama Kak Suci dan juga Bang Anton serta Ara dari sudut pandang mahasiswa. Baik teman-teman pendengar dari Konstitusional Update, saya pamit undur diri dan jangan lupa komen di bawah mau narasumber apa selanjutnya dan pembahasan apa yang menarik yang bakal kami bedah di Konstitusional Update. Bye. Nah. Bye.